Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat JKN ya, balik lagi sama kita JKN Batuah on air ya dari KC Tapak Tuhan. Nah, hari ini kita datang bintang tamu baru. Sang tamu nggak tuh? Bintang tamu baru dari bagian apa ya? Kepesertaan. Ya, bagian kepesertaan. Karena tema yang kita bahas hari ini cukup menarik ya, mengingat banyak dan masih ramai nih orang yang tanya tentang status kepesertaan JKN. Jadi hari ini akan dipandu langsung oleh apa nih, pakarnya lah ya, ya pakarnya karena dia kepesertaan ya kan. Boleh Ibu apa nih, Ibu Yuli memperkenalkan diri dulu ya. Silakan Yul. Hai, perkenalkan saya Yuli. Saya di bagian kepesertaan. Mungkin kalau bisa ditanya untuk kepesertaannya, ada yang terkendala atau gimana, boleh ditanya-tanya ya. Iya, oke. Yuli sebagai staf apa tuh di kepesertaan? RO. Nah, boleh cerita sedikit Yul, itu RO biasanya ngapain ya? Kalau terkait kepesertaan itu RO lebih erat hubungannya kemana gitu? Jadi kalau untuk RO itu lebih erat hubungannya sama badan usaha, Ya. PT-PT atau badan-badan usaha kecil yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Ya, berarti lebih ke kepesertaan pekerja BU lah ya. BU lah, ke segmen pegawai swasta lah ya. Tapi kalau untuk masyarakat juga tahu Kalau ya. untuk masyarakat boleh. Iya. Udah ya. Ini beliau juga paham tentang masyarakat. Jadi untuk teman-teman yang sudah join ya, boleh nanti ditanyakan jika mengenai status kepesertaan BPJS-nya, kepesertaan JKN-nya, nanti dibantu jawab oleh apa nih panggilnya? Kak ya? Ibu Yuli ya. Kak aja lah. Oh ya, Kak aja ya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Berhubung tema kita hari ini adalah informasi status kepesertaan JKN ya. Jadi kita awali dulu nih dari Bu Yuli ya, Kak Yuli ya kan. Apa sih status kepesertaan JKN itu gitu? Kalau di secara BPJS Kesehatan itu apa sih gitu status kepesertaan? Boleh jelasin biar teman-teman tahu kan? Oke, gitu. Jadi kalau untuk status kepesertaan itu ada dua, yaitu kondisi aktif dan non aktif. Ya. Jadi kalau misalnya untuk segmen-segmennya tuh ada beberapa juga. Ya. Jadi kalau untuk yang kondisi status kepesertaan JKN-nya ada yang kondisi aktif atau tidak aktif. Status ini menentukan apakah peserta bisa mengakses layanan di Vaskes atau FKTP atau di rumah sakit gitu. Oh gitu ya. Berarti lebih ke bisa akses atau tidaknya si peserta tersebut ke fasilitas kesehatan ya. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran nih, jadi bisa pastikan dulu nih sebelum pergi berobat tuh pastikan kepesertaan JKN-nya itu aktif. Jadi agar ketika berobat tidak terkendala dengan karena kartunya tidak aktif ataupun BPJS yang aktif gitu ya. Oke, kita lanjut nih Yul. Mungkin cukup antusias ya teman-teman ini ya, sudah ada yang nanya nih ya. Oke, kita ke Kak Lamunga Silalahi ya, pertanyaan dari Kak Lamunga Silalahi. Halo Kak, mau tanya kenapa BPJS Ketenagakerjaan lama sekali pencairannya nonaktif 14 Juni lalu. Nah, sedikit informasi ya untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Kebetulan kami ini dari BPJS Kesehatan. Ya, jadi bukan Ketenagakerjaan. Jadi terkait pertanyaan ini, mohon maaf kami skip ya, karena tidak bisa kami jawab memang, karena beda instansinya gitu. Nanti kalau untuk informasi lebih lanjut, boleh langsung ke BPJS Ketenagakerjaannya. Oke ya, kita lanjut dari Kak Anang FR46. Oh, ini kayaknya penggemar Valentino Rossi ya. Mau tanya, ibu saya nunggak BPJS Mandiri 11 bulan kelas 3, apakah kena denda jika diaktifkan? Nah, gimana tuh Yul? Kalau untuk denda kan? Jadi, untuk Kak Anang ya, ini untuk BPJS Kesehatan kami tidak ada denda layanan ya. Jadi yang dibayarkan itu hanya pure iuran yang menunggak selama 11 bulan. Kalau iuran kelas 3 berarti kan 35.000,
kali 11 bulan. Nah, berarti kan iurannya itu 385.000 ya. Nah, 350 tambah 35 ya. 385.000. Ya. Langsung di ini. Jadi hanya segitu yang perlu dibayarkan BPJS Kesehatan, tidak ada denda. Namun jika berobat ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya, itu ada denda layanan namanya. Jadi denda layanan itu adalah jumlah biaya layanan yang diterima ya, dikalikan dengan jumlah bulan menunggak. Nah, itu yang ada dan itu langsung dibayarkan ke rumah sakitnya, dan itu muncul jika dirawat inap. Namun jika memang hanya rawat jalan, itu tidak ada dendanya ya. Itu ya Kak Anang, semoga bisa terjawab ya, bisa disampaikan ke ibunya nanti gitu ya. Oke, kita lanjut ya dari The King 50F. Kak, cara gabung akun lain tapi akun yang mau gabungnya sudah terdaftar. Nah, ini akun apa maksudnya? Akun apa nih ya? Ini akun apa dulu? Kalau akun Mobile JKN, ya kalau Mobile JKN gimana tuh? Dia masing-masing satu ya? Kalau untuk Mobile JKN itu masing-masing per nick. Jadi kalau misalnya si suaminya yang sudah daftar Mobile JKN-nya, mungkin kalau untuk mau login di HP istrinya, mungkin bisa kita daftarkan lagi untuk istrinya. Jadi setiap NIK tuh satu akun yang bisa bisa login. Ya. Tapi di info kepesertaannya bisa muncul rame ya. Tapi kalau untuk info kepesertaannya tergantung. Kalau misalnya satu keluarga di bawah suaminya semua, berarti bisa ditengok semua di untuk status kepesertaannya di satu Mobile JKN. Ya, gitu ya. Kak King 50F. Nah gitu, kalau untuk didaftarkan dia masing-masing terdaftar hanya nicknya, tapi di dalam nick tersebut, di dalam akun Mobile JKN tersebut bisa nampak anggota keluarga yang lain. Anggota keluarganya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Kak Pita nih. Soalnya Pita kupu-kupu. Pas wawancara lewat WA apa saja yang ditanyakan dan apa saja yang harus disiapkan. Ini wawancara apa ya Kak? Pandawa ya. Kalau untuk Pandawa itu nanti dia tidak ada wawancara, Kak. Hanya mengupload berkas yang diminta pada form Pandawa tersebut. Misalnya nih pendaftaran peserta itu biasanya diminta upload KK, kalau Mandiri itu ada upload buku rekening gitu. Itu aja yang diupload, tidak ada wawancaranya Kak. Tapi kalau memang wawancara kerja, itu di luar konteks ya. Di luar konteks kita. Jadi tidak bisa dibantu jawab. Oke, kita lanjut ya dari Kak Tulus. Nah, ini sama ya Kak Tulus. Untuk jaminan pensiun itu di BPJS Ketenagakerjaan, bukan di BPJS Kesehatan. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa menjawab ya. Oke. Nah, ini dari Kak Hendra Putra ya. Ini kayaknya familiar nih, Bu Yuli ya. Bu, kenapa saya ubah alamat tapi tidak berubah-berubah? Nah, itu kenapa Yul? Jadi kalau untuk ubah tuh di mana dulu nih? Kita ubahnya langsung di Mobile JKN. Iya. Mungkin di situ nih. Mungkin kalau misalnya untuk di Mobile JKN, mungkin pada saat perubahan memang nggak langsung berubah. Mungkin ditunggu 24 jam atau mungkin 3 kali 24 jam. Karena pada saat diubah alamat tidak langsung terbaca mungkin di Mobile JKN-nya. Ya, itu ini alamat rumah ya atau alamat berobat. Tapi kalau misalnya alamat berobat, dia misalnya vaskesnya gitu. Ya, kalau vaskesnya itu misalnya diubah bulan ini, dia akan berlaku itu di bulan depan, bulan berikutnya gitu. Cuman ya. Kalau untuk di Mobile JKN dah langsung terubah ya, Bang? Terubah, tapi bisa digunakan. Nah, kalau untuk digunakan baru digunakan pada setelah bulan yang dipindahkan. Ya, dia aktifnya di vaskes terbaru itu di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya. Gitu. Ini yang Pak Hendra tanyain, ini ubah apa dulu nih? Kalau ubah alamat, kalau memang masih terkendala di Mobile JKN, bisa ke nomor Pandawa Pak, yang di atas ini nih. Ini nomor Pandawa nih 0811 8165 165. Jadi nanti bisa klik administrasi dan nanti bisa pilih form perubahan data. Gitu ya Pak Hendra Putra. Oke, kita lanjut ya dari Kak Ulan. Kak, bisa nggak menonaktifkan salah satu BPJS Mandiri di KK? Nah, untuk Kak Ulan, untuk menonaktifkan salah satu aja itu tidak bisa ya, karena kepesertaan mandiri itu mengikat dia dalam satu KK tersebut harus terdaftar semuanya.
kecuali jika anggota keluarganya ada yang sudah beralih, misalnya jadi PNS, ya jadi PNS ataupun jadi pegawai swasta ataupun jadi P3K. Nah, itu bisa diupdate dan yang atas nama bersangkutan itu beralih ke segmen yang lainnya. Tapi kalau untuk dinonaktifkan salah satunya saja mandirinya itu tidak bisa ya Kak Ulan. Kecuali pindah ke kakak juga bisa ya Bang? Ya, kecuali kakaknya udah lain, mungkin dia udah pindah ke tempat lain ya. Itu baru si anaknya udah nikah atau ngurus kakak lain gitu. Nah, itu bisa diakomodir gitu ya. Oke, ini berhubung waktu sudah 1 jam ya kita live-nya. Oke, untuk teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini untuk live hari ini kita padai dulu ya. Jadi untuk pertanyaan teman-teman yang lain belum terjawab, mohon maaf. Untuk pertanyaannya bisa dikirimkan ke TikTok kami JKN_Batua, nanti akan dibantu jawab via DM ya, via chat ya. Atau ke Instagram juga bisa JKN_Batua, itu bisa nanti dikirimkan ke sana untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti akan dibantu jawab semua pertanyaan teman-teman yang udah nanyain ya. Ini mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu ya. Kita harus mengakhiri live hari ini ya. Oke, mungkin saya rangkum ya sedikit untuk live hari ini. Kalau untuk perubahan data tadi banyak pertanyaannya, itu bisa ke Pandawa ataupun langsung datang ke kantor BPJS itu bisa. Untuk aktifkan kembali kartu BPJS Kesehatan yang nonaktif, itu bisa melapor dulu ke Dinsos. Kalau memang masih masuk ke kategori yang menerima bantuan iuran, itu dapat meminta surat rekom dan datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali. Nah, untuk peserta yang status JKN-nya tidak aktif tadi ya, itu mempunyai pilihan untuk beralih segmen kepesertaannya. Bisa ke mandiri, ke tanggungan pemerintah, atau jika memang sudah bekerja PNS, P3K, atau pegawai swasta, itu bisa ditanggung oleh instansi terkait gitu ya. Terus lagi tadi untuk BBL gimana? Nah, kalau BBL jika lahir di rumah sakit itu biasanya langsung dibantu oleh petugas rumah sakitnya untuk didaftarkan. Namun dalam jangka waktu 3 bulan itu wajib melapor ke Dinas Dukcapil untuk update NIK-nya, karena untuk BBL itu otomatis nonaktif di 3 bulan gitu. Dia otomatis akan nonaktif karena NIK-nya itu belum valid dianggap. Oke, apa lagi tadi? Yang ada pertanyaan. Untuk perubahan Vaskes. Nah, perubahan Vaskes bisa dari mobil JKN. Itu dengan ketentuan sudah pindah lebih dari 3 bulan sebelumnya. Nah, untuk Vaskesnya kapan berubah? Vaskesnya akan berubah di bulan berikutnya, Kak. Gitu. Jadi kalau untuk dipakai berobat di luar domisili itu tetap bisa maksimal 3 kali sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau untuk secara layanan normal, dia bisa berobat di Vaskes yang dituju adalah di bulan berikutnya. Tapi jika memang domisilinya jauh, misalnya Bogor nih pindah ke Depok, nah, kan agak jauh ya. Kalau pindah Vaskesnya dari Bogor ke Depok, namun jika sakitnya ketika di Depok, boleh langsung datang ke FKTP terdekat, karena wajib melayani 3 kali maksimal dalam 1 bulan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Yuli? Nggak ada, oke. Nggak ada tambahan lagi ya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah bersedia join bersama live kita. Nantikan live berikutnya ya, akun kita JKN_Batua. Insya Allah akan memberikan informasi yang bermanfaat seputar program JKN. Jadi ditunggu live-nya ya. Jangan lupa juga follow, like, komen, dan share ya ke teman-temannya agar informasi tersebut dapat tersampaikan ke semua masyarakat akan program JKN ini gitu. Jadi agar tidak ketinggalan, hidupkan notifikasinya biar bisa selalu ikut. Oke ya. Mungkin sekian live kita pada hari ini. Jika ada kata dan penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.